Halo, apa kabar? Hari ini hari Minggu dan kita akan jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang lumayan populer yang ada di Tokyo. Dan perjalanan ke sana itu memakan waktu kurang lebih 30-40 menit dari sini. Jadi perjalanan dari sini menggunakan kereta. Dari sini itu naik kereta dan pindah sebanyak 2 kali, 2 atau 3 kali, tergantung rutenya. Jadi kalau gitu kita berangkat dulu. Barusan itu gerbang Kaminari atau Kaminari Mall, salah satu gerbang yang paling terkenal di Tokyo. Gerbangnya itu beratnya 700 kg dan di samping gerbangnya itu ada dua patung dewa. Dan sebelum masuk ke dalam gerbang utama, di sini ada pusat kayak pusat souvenir yang panjangnya kurang lebih 200 meter. Dan semua souvenir ada di sini, mulai dari souvenir tradisional, dari baju, kaos, gantungan kunci, dan segala macam. Jadi setelah masuk ke dalam, kita dihadapi, itu ada gerbang kedua setelah dari souvenir tadi. Itu ada gerbang kedua, yang dimana gerbang kedua ini lenteranya nggak seberat dan sebesar yang kedua tadi. Nah, terus setelah itu, tepat di samping kiri gerbang yang kedua ini, ada pagoda 5 lantai yang difungsikan sebagai penyimpanan abu Buddha. Ini ada seremoni yang dirayakan setiap bulan ya, hampir setiap bulan di sini. Jadi ya dari Januari, Desember, Januari juga. Kebanyakan antara Januari dan Desember. Sebelah sini ada April. Jadi ini semua informasi tentang seremoni atau perayaan yang dilakukan di kuil ini. Jadi di sini itu banyak tempat kayak gini atau fortune telling. Nah, caranya itu, jadi pertama kita harus masukin uang dulu ke dalam sini sejumlah 100 yen. Jadi pertama kita masukin uang dulu
sebanyak 100 yen ke dalam sini. Nah, kemudian ini kita goyangkan dulu. Ini kita goyangkan sampai di dalamnya itu keluar stick kayak gini. Keluar stick kayak gini, jadi kita cocokin sama nomor yang ada di sini. Nah, misalnya sekarang, kayak contoh sekarang kita dapat nomor 53. Jadi, kita nyari nomor 53 di sini dan buka. Setelah itu di sini ada kertas dan kertasnya kita ambil, lalu fortune-nya kita baca. Coba kita baca dulu. Kita dapat regular fortune. Anda memiliki hidup yang berat dan banyak masalah dalam waktu yang panjang. Akan berakhir dan mungkin lebih baik dari hari ke hari. Dengan bantuan seseorang, kamu bisa mendapatkan saran dan rekomendasi. Masa depanmu akan jauh lebih baik. Regular ya, nggak baik, nggak buruk juga. Dan kalau fortune-nya baik, menurut kepercayaan orang sini, kalau fortune-nya baik, itu bisa dibawa pulang. Dan kalau fortune-nya buruk, itu jangan dibawa pulang. Dan harus digantung dan diikat dan dibakar. Nah, selanjutnya itu ada tungku air. Jadi sebelum masuk di kuil, itu diwajibkan atau disarankan untuk cuci muka terlebih dahulu. Tepat di sampingnya juga itu ada tungku yang dipercaya bisa meningkatkan kecerdasan kalau asapnya dihirup. Jadi kebanyakan orang di sini itu datang untuk menghirup asap dari tungku yang ada di situ. Jadi karena datangnya telat, kita nggak bisa masuk ke area dalam kuil. Dan yang di sini yang mau datang berdoa pun cuma berdoa dari luar. Jadi ya sayang kita nggak bisa masuk ke dalam. Padahal di dalam arsitekturnya lumayan bagus. Dan saya juga penasaran di dalam itu kayak apa. Di internet banyak yang bilang kalau di sini itu lebih menarik di malam hari. Ternyata benar. Oke, karena hari sudah malam dan semakin gelap, jadi kita pulang dulu. Perjalanan hari ini sampai sini dulu. Minggu depan kita jalan ke tempat lain lagi.